Salam jumpa dan salam sehat semuanya ya. Kali ini kita akan belajar tentang statistik. Apa itu statistik? Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengorganisasikan data, mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Nah, kegiatan statistik biasanya dilakukan dalam hal penelitian. Suatu penelitian akan melibatkan yang namanya populasi. Populasi itu adalah semua objek yang akan diteliti. Nah, tidak setiap anggota populasi akan diambil datanya karena mungkin populasinya terlalu besar sehingga tidak memungkinkan, maka hanya diambil beberapa data dari yang namanya sampel. Ya, sampel data itu adalah bagian dari objek penelitian yang diambil datanya. Ya. Nah, contoh misalnya suatu penelitian untuk mengetahui kadar garam air Laut Jawa. Laut Jawa kan luas, airnya juga banyak. Tidak mungkin kita mengambil semua air untuk diteliti. Nah, jadi populasinya adalah seluruh air Laut Jawa. Lalu yang diteliti adalah beberapa liter air laut yang diambil dari beberapa tempat di Laut Jawa secara acak. Jadi tidak hanya satu tempat, tapi juga di beberapa tempat yang tentunya memencar ya, tidak satu tempat saja atau beberapa tempat yang berdekatan. Itu contoh yang lain bisa kalian cari sendiri. Oke. Nah, data itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan, sifat, karakter yang tidak terukur atau tidak mempunyai nilai. Ya. Contohnya adalah data tentang warna baju, yaitu merah, hijau, biru, dan seterusnya. Data tentang jenis pekerjaan, data tentang nomor telepon, ya, dan sebagainya. Jadi tidak punya nilai. Jadi hanya berupa keterangan saja, ya, atau sifat atau karakter, ya. Yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu data yang terukur atau mempunyai nilai. Nah, data kuantitatif itu dapat berupa data diskrit. Data diskrit itu bilangan cacah. Misalkan jumlah penduduk, tidak mungkin ya jumlah penduduk adalah jumlah penduduknya misalnya 105,5. Nggak mungkin orang kok pecah. Nah, itu yang namanya data diskrit, harus bilangan cacah maupun data kontinu. Ya, data kontinu itu bisa berupa pecahan. Oke. Nah, contoh data nilai ujian, data tentang berat badan, data tentang penghasilan bulanan, dan seterusnya. Jelas ya? Oke, ya. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yang pertama langsung, antara lain dengan pengamatan langsung atau observasi langsung di objek yang akan diambil datanya, kemudian wawancara, atau juga pengukuran. Nah, yang cara tak langsung antara lain dengan kuesioner, review atau referensi dari hasil penelitian sebelumnya, dan sebagainya. Oke ya, jelas ya? Ya. Penyajian data. Data itu perlu disajikan. Ya. Nah, penyajian data dapat dilakukan dengan cara membuat tabel atau membuat diagram atau grafik. Semuanya dilakukan supaya menarik. Ya, jadi
supaya lebih mudah dibaca, yaitu dengan tabel atau diagram atau grafik, ya. Oke. Kemudian contohnya tabel tentang tingkat pendidikan warga usia produktif di Kecamatan Sumur Batu tahun 2004. Ini disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Saya rasa nggak asing lagi ya, kalian bisa paham? Nah, kemudian data ini bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Ini data yang tabel tadi disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, ya. Kita tahu satu putaran itu adalah besarnya 360 derajat, ya, 360 derajat. Nah, maka untuk menentukan berapa besaran juring, ya, pada diagram lingkaran ini, tentunya dengan menghitung persentase tadi dari tabel tadi. Ini 6%, maka besarnya sudut ini adalah 6% atau 6/100 dikalikan 360 derajat. Paham ya? Yang ini sama saja, 8% dikalikan 360 derajat. Demikian juga yang ini, ya. 37/100 dikalikan 360 derajat. Ini total semuanya adalah 100%. Ya. Jelas ya? Nah, setiap juring itu diberi keterangan ini. Ya, diberi keterangan masing-masing. Lalu ini ada legendanya, ya, keterangan di sampingnya ini. Oke. Ya, paham ya? Oke, ya. Juga bisa dibuat dengan diagram batang. Saya rasa kalian gak asing lagi, ini diagram batang udah. Jadi ini di sumbu mendasarnya, ini jenis tingkat pendidikannya. Kemudian ini banyaknya, ya, banyaknya. Menyatakan banyaknya. Oke. Ya. Nah, berikutnya juga kalau tadi diagram batang, sekarang bisa disajikan dalam diagram garis. Sama saja. Nah, ini bisa terbaca yang jenjang pendidikannya SD itu ada sebanyak 75, SMP 120, dan seterusnya. Lalu ini dihubungkan dengan garis. Oke. Jelas ya? Ya. Nah, sekian ya pelajaran kita tentang pengantar pendahuluan statistik, ya.